Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk bergabung bersama-sama dalam kajian pagi ini. Allah masih beri kita hidup ya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengisi koper-koper kanan kita dan mengosongkan koper-koper kiri kita. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan koper kanannya penuh, koper kirinya kosong sehingga langsung ditimbangan nanti langsung ditembak ke surganya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itkanul Himam Rantau dengan hikmah ke-41, kalau sempat nanti masuk ke hikmah ke-42 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu mari sama-sama kita buka hati kita siapkan semua perangkat tulis yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa menangkap semua kajian ini dengan baik dan kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian online Husnul Khatimah Institute, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di Senin 16 Safar 1447 pagi hari ini tepatan dengan 11 Agustus 2025, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, anugerah, fasilitas hidup, karunia, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan ya, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan balasan yang berlipat ganda darinya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk hikmah ke-41 dan insya Allah kalau nanti sempat di 42-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatul hadiyatu wal arba'un. Hikmah ke-41. Al-ajabu kullal ajab mimman yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Kemudian ada kutipan ayat surat Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Nah, itu kutipan ayat ya surat Al-Hajj surat 22 ya. Eh, di ayat 46 itu nanti. Al-ajab kullal ajab. Sungguh mengherankan gitu ya. Jadi ini ekspresi ta'ajjubiyah namanya, ekspresi keheranan ya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu keheranan ya, al-ajab kullal ajab, sungguh sangat mengherankan mimman yahrubu, ketika ada orang yang lari. Yahrub itu lari. Lari dari apa? Dari sesuatu yang dia tidak bisa berpisah darinya. Mimma lan fika kalahu anhu. Jadi sungguh sangat mengherankan kalau ada orang yang lari dari sesuatu yang padahal dia tidak bisa lepas darinya. Itu kan berarti maksudnya perbuatan sia-sia. Ya. Perbuatan sia-sia sekaligus bodoh namanya. Ya. Kemudian bodohnya di mana? Wa yatlub ma la baqa'alahu ma'ahu. Dan dia menuntut, menginginkan ya kebersamaan dengan sesuatu yang padahal sesuatu itu tidak mungkin selalu bersama dia. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa berpisah darinya dia malah mau lari. Sesuatu yang tidak bisa selalu bersama dia malah dia kejar gitu. Malah dia tempel dengan harapan dia akan selalu bersama sesuatu tersebut. Nah, kalau ada orang seperti itu, nah, cirinya itu berarti orang yang mata hatinya telah mati, gitu ya. Seperti kutipan surat Al-Hajj itu, surat 22 ayat 46. Ya, kalau ada orang seperti itu berarti ketahuilah yang mati berarti bukan mata atau zahirnya, tetapi yang mati adalah atau yang buta adalah hati dia yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, jadi hikmah ke-41 ini Syekh Ibnu Athaillah cukup atau sangat keheranan lah. Ketika ada orang lari dari hal yang dia tidak bisa berpisah darinya. Malah sebaliknya dia mengejar sesuatu yang pasti akan berpisah dari diri dia. Nah, dalam hal ini maksudnya siapa, Bapak Ibu? Apa? Sesuatu yang tidak berpisah, tidak bisa berpisah dari kita adalah Allah. Bahkan dari saat kita belum muncul ke dunia ini, Allah sudah membersamai kita. Kita tidak mungkin bisa lari dari Allah, tidak mungkin bisa berpisah dari Allah. Gitu ya. Misalnya surat An-Najm, ya surat 53. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa Allah itu mengetahui kamu bahkan sejak kamu berada di alam janin. Surat An-Najm surat 53 ayat 32. Huwa a'lamu bikum. Nah, itu ya. Dia mengetahui tentang kamu idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnah. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih berada di dalam janin perut ibumu. Ya. Jadi dari alam janin Allah selalu bersama kita, Allah selalu yang mengatur hidup kita, Allah yang menciptakan kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya nanti di dalam apa namanya Al-Quran surat apa itu yang ya nanti kita ada pembahasannya sendirilah. Jadi intinya untuk pemahaman awal dulu tentang hikmah ke-41 ini ya mengherankan, sangat 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 mengherankan dan sangat bodoh kalau ada orang lari dari Allah dan dia
menuntut sesuatu selain Allah. Nah, dunia itu kan alam semesta itu maknanya secara tauhid kan adalah ma siwallah. Sesuatu yang selain Allah. Itu namanya alam. Nah, kalau kita lari dari Allah, mengejar sesuatu yang kita berharap selalu berada di sana, kita selalu bersamanya, nah itu sungguh mengherankan kata Syekh Ibnu Athaillah. Kenapa? Allah tidak bisa lepas dari kita tidak mungkin bisa lepas dari Allah, malah kita ingin berlari darinya. Malah kita ingin berpisah dalam tanda petik darinya. Tapi dunia yang pasti suatu saat meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia, malah kita terus kejar, terus buru dengan harapan kita selalu bersama, ingin selalu bersama dia. Padahal Allah tegaskan surat Al-Hadid, ya, surat 57, ya, di ayat 18, di ayat keempat, sorry. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini betul-betul diresapi, dicamkan, diingat-ingat Bapak Ibu. Allah selalu bersama kita di mana saja kita berada. Nah, ini selalu ditekankan ya di dalam hati kita, dihujamkan ke dalam rasa kita sehingga eh, kita memahami dan sadar bahwa kita nggak mungkin bisa lari dari Allah, kita nggak mungkin bisa berpisah dari Allah. Every single minutes, ya, bahkan setiap detik, setiap menit, every single seconds kita melalui hidup di dunia ini, itu di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur nafas kita, yang mengatur detak jantung kita, yang mengatur aliran darah kita dan seterusnya. Nah, jadi heran Syekh Ibnu Athaillah itu kalau ada orang kok mau coba lari dari Allah. Padahal Allah selalu bersama kita. Allah selalu ada di sisi kita dengan pengawasannya, dengan ilmunya, dan dengan pengaturan segala macamnya. Ya, tanpa kita mengartikan Allah maksudnya bersanding dengan kita secara fisik, itu waliyadzubillah, tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Ya, jadi misal di sini saya Buti kasih contoh. Ada orang terlalu cinta dengan rumahnya yang dia bangun. Ya, terlalu sayang dengan istri dan anaknya. Ya, kemudian terlalu cinta dengan harta yang dia kumpulkan. Terlalu bertaalluk dengan jabatan yang dia dapatkan di dunia dan seterusnya. Nah, itu ya mengherankan aja bagi Syekh Ibnu Athaillah. Karena suatu ketika harta itu akan hilang, akan habis, atau dia yang akan meninggalkan harta itu, meninggal dunia, jabatan juga demikian, rumah seperti itu, anak istri apalagi. Kalau nggak mereka duluan ya kita duluan. Dia. Nah, jadi kadang-kadang gini kita, Bapak Ibu, manusia itu kadang suka aneh. Makanya di sini bilang saya Ibnu Athaillah itu aneh. Gini, kalau kita misalnya mau kulineran, Bapak Ibu. Contoh nih, contoh sederhana saja. Kita mau kulineran. Kita kan akan rembukan nih dengan keluarga atau dengan teman-teman. Kita mau kemana nih? Ada teman satu yang mengusulkan, di rumah makan itu aja. Itu enak tuh gitu kan. Nah sebenarnya kan kita sepakat. Dengan kita menyatakan bahwa restoran itu makanannya enak, berarti kan di situ ada koki yang hebat gitu loh. Tukang masaknya ahli gitu ya. Itu kan sebenarnya sudah menjadi pemahaman dasar lah ya. Kita tahu bahwa ini ada yang masak gitu loh. Jadi cuman kita memuji restoran itu, kita berta'alluq, kita memiliki ikatan batin dengan restoran itu karena kita tahu makanannya enak gitu loh. Nah, sama kayak misalkan kita melihat langit menurunkan hujan. Di beberapa daerah yang tidak beriman kepada Allah ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau dalam akidah kita Allah selalu bersama siapapun ya. Baik itu orang mukmin, orang kafir. Bahkan orang yang ngaku ateis pun ya dia tidak bisa lepas dari Allah kan. Nafasnya Allah yang ngatur, peredaran darahnya Allah yang ngatur, detak jantungnya Allah yang mengatur, ritmenya.
Gitu. Apalagi kita orang yang beriman gitu. Kita sudah mengetahui dan meyakini itu gitu kan. Bahwa kita tidak bisa berpisah dari Allah sama sekali. Bahkan di dalam tidur kita diatur oleh Allah, kita dikendalikan oleh Allah, kita dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya di beberapa daerah yang tidak beriman kepada Allah ketika melihat hujan gitu ya, dia akan berterima kasih pada langit, dia akan mengucapkan rasa syukur kepada langit karena telah menurunkan hujan gitu ya. Ya, karena dia tidak mempunyai iman bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah. Yang seharusnya apa namanya diucapkan terima kasih dan syukur itu harusnya diarahkan kepada Allah, bukan ke langitnya kan gitu. Ya, karena langit itu hanya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berkehendak apapun, yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sama lah kayak tadi kita ke restoran. Kita tahu nih bahwa makanan ini enak karena ada yang masak. Berarti yang kita puji kan kokinya ya. Wah, kokinya hebat ini. Ini tukang masaknya orang mana ya gitu. Kayaknya orang daerah ini nih gitu. Kita selalu mengaitkannya begitu. Sama, harusnya itu terjadi dalam hidup kita secara umum gitu. Ketika kita mendapati apapun, baik ataupun buruk, nikmat ataupun musibah, nah kita selalu mengaitkannya dengan Allah karena kita gak bisa berpisah dari Allah. Dan jangan lari dari Allah. Artinya jangan lari, jangan menghindar, ya, jangan kemudian berpaling. Nah, menghindar dan berpaling, i'rad, itu hati-hati. Nah, heran makanya Syekh Ibnu Athaillah kalau ada orang yang coba berpaling dan menghindar dari Allah. Karena nggak bisa, kita mau lari kemana? Karena sesuatu itu dalam hal ini adalah Allah, nggak bisa kita lari darinya. Kita selalu membutuhkannya. Bahkan tadi saya bilang dalam keadaan tidur kita, makanya surat Ar-Rum, ya di dalam surat Ar-Rum, surat ke 30, ya di ayat ke berapa itu ya? Ke ayat ke yang Wamin ayatihi mana mukum bil laili wan nahar. Nah ini ayat 23. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 23 apa? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu pada waktu malam dan siang. Dan juga apa? Wabtighaukum min fadlih. Dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Kerja, usaha, dagang, bisnis gitu ya. Di waktu siang hari. Nah jadi dalam ayat ini Allah menegaskan tidur itu bagian dari kebesaran Allah Pak Bu. Kalau saya tanya, gimana cara tutorial tidur Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa memberikan tutorial cara supaya tidur? Kita hanya tahu mukaddimahnya, pendahuluannya. Ambil posisi senyaman mungkin, pejamkan mata, gitu kan, rilekskan apa namanya badan kita dan pikiran. Tapi yang bikin tidur apa? Ya Allah, siapa Allah? Kita nggak tahu caranya mulai bagaimana, mulai masuk ke dalam apa namanya alam mimpi, tidak bisa caranya bagaimana badan kita masuk ke mode tidur gitu ya, nap mode gitu istilahnya. Bangun gimana cara bangun? Tutorial bangun seperti apa? Pasang alarm itu kan ikhtiar saja, usaha saja. Tapi siapa yang bikin mode kesadaran kita kembali penuh? Tiba-tiba kita melek, kita sadar, akal kita kembali berfungsi gitu ya. Ya kan kalau di laptop atau di HP kan ada istilahnya apa namanya sleep mode gitu ya. Begitu digoyangkan kursornya atau ditekan layarnya itu sudah langsung bangun lagi gitu kan. Nah sama kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa sama sekali berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harusnya dikejar itu Allah. Nah, itu inti dari hikmah ini itu. Yang harusnya dipepet itu Allah. Yang harusnya diperjuangkan itu Allah. Karena kita nggak bisa berpisah darinya. Nah, tapi kebanyakan orang sebaliknya kan. Allahnya dipalingkan, Allahnya diabaikan, bahkan di beberapa orang Allahnya diduakan. Gitu ya. Nah, yang dikejar, yang dipepet, yang diperjuangkan itu malah sesuatu yang bakalan pasti berpisah dari dia, yaitu dunia. Itu perjuangkan apa tadi harta,
uang sampai tidak sholat, memperjuangkan harta sampai bahkan mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Nah jadi gini, manusia itu sebenarnya sudah banyak misal atau permisalan, percontohan itu kata Syekh Buti ya. Supaya kita ingat bahwa kita nggak bisa lepas dari Allah tadi, kita dari alam janin kan. Terus kita kemudian lahir di dunia, ya kan? Kemudian lahir di dunia juga nanti ada fasenya, ya bayi, ke balita, remaja, kemudian dewasa, tua gitu ya. Dan akhirnya nanti kita kembali mati gitu. Nah ini sebenarnya contoh yang tidak bisa kita pungkiri, ada di depan mata kita, kapanpun kita bisa melihat itu. Ya pernah satu kali saya acara, ya siangnya itu acara akikah, karena bayinya baru lahir 7 hari, 14 hari. Malamnya acara takziah, orang meninggal gitu ya. Nah, jadi ya itulah dunia. Kalau Sebuti memberikan contoh lagi, misalkan kita bisa belajar dari pohon. Pohon itu dari tadinya apa? Bibit. Kemudian dari bibit nanti dia apa namanya tumbuh ya sebagai tunas dan seterusnya. Tapi nggak lama nanti akan layu dan akan mati gitu. Kalau kita belajar dari waktu juga, matahari misalnya dari matahari. Ya matahari nanti terbit, gitu kan? Kemudian nanti ada waktu duha. Kemudian nanti yang sedang tegak-tegaknya itu waktu istiwa. Ya, tepat matahari di atas kepala kita. Kemudian nanti tidak lama dia mulai akan eh, doyong gitu ya. Udah mulai apa berubah haluan gitu, agak agak miring. Kemudian nanti dia akhirnya senja dan tidak lama lagi dia akan terbenam. Ini kan fase-fase kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, dari semua permisalan ini semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur gitu. Makanya beberapa orang soleh itu sama mati itu nggak takut, Bapak Ibu. Nggak takutnya dalam arti begini, bukan nggak takut dalam artian sombong, over pede, bukan ya. Kalau khawatir akan amal, pasti semua orang alim, orang soleh pasti khawatir akan amal atau bekalnya dia gitu ya. Tapi tidak takut mati dalam artian prosesnya dan tahapannya gitu. Karena menurut mereka gini, Bapak Ibu lahir ke dunia ini minta sama Allah atau tiba-tiba hidup. Kita lahir nih, itu by request oleh kita atau tiba-tiba kita dihidupkan sama Allah. Dihidupkan, tiba-tiba lahir, tiba-tiba hidup, tiba-tiba tumbuh dewasa. Ini kita nggak ngerti prosesnya nih sama sekali. Kita cuma ngejalanin gitu. Nah maka kata beberapa orang alim, orang soleh itu ya sudah. Ntar kita tiba-tiba mati, tiba-tiba di alam barzah, sampai nanti tiba-tiba kita di akhirat itu semua kan ya perjalanan itu semua diatur oleh Allah, dijalankan bahkan by Allah gitu ya. By sistemnya Allah, Allah semua yang mengatur itu semua. Jadi mereka ya ya sudah. Saya dulu juga bukan siapa-siapa, saya dulu nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Tiba-tiba sekarang lahir, sekarang dia sudah dewasa, sekarang sudah tua, sekarang sakit, sekarang begini dan begitu. Nah maka ya mati itu dianggapnya oleh para walinya Allah, para kekasihnya Allah itu ya seperti kayak ya sudah. Seperti kayak perjalanan hidup yang ya yang begitu yang nanti Allah yang atur gitu. Saya nggak tahu apa-apa dan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang saya bisa cuma mengabdi kepada Allah sebagai bagian dari menjalankan perintahnya. Sudah itu. Nah itu kan diinikan Allah juga nih dalam surat Ar-Rum ayat 40 misalnya. Allahul ladzi khalaqakum. Nah ini ya surat Ar-Rum nih ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu. Tsumma razaqakum, kemudian memberimu rezeki. Tsumma yumitukum, lalu dia mematikanmu.
Tsumma yuhyikum. Kemudian nanti dibangkitkan, kamu dihidupkan kembali. Nah ini semua kan Allah semua Bapak Ibu. Tiba-tiba kita lahir, tiba-tiba kita dewasa, tiba-tiba kita jadi orang kaya, tiba-tiba dikasih uang sekian banyak, dititipkan harta sekian banyak. Tiba-tiba nanti kita mati, uang kita, harta kita diwariskan ke anak cucu kita. Kemudian nanti kita dibangkit. Itu semua Allah semua sudah yang atur. Kita nggak bisa berpisah sama sekali dari Allah. Maka tadi heran Syekh Ibnu Athaillah kalau ada orang kok mau lari dari Allah, mau berpaling dari Allah, malah mengejar sesuatu yang dia pasti berpisah darinya, yaitu dunia. Gitu. Atau lebih tegas lagi di ayat selanjutnya 54. Ya, ini tahapan hidup manusia nih kita Bapak Ibu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah itu dia menjadikan kamu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan setelah dia menjadikan kamu kuat, kamu dijadikannya lagi lemah dan plus beruban. Nah, itu ya. Lemah ini maksudnya saat lemah yang pertama saat kita masih kecil, masih bayi, semua apa-apa dibantu oleh orang tua. Kuat yang sekarang yang saat ini kita berada di dalamnya dewasa, kita mau kemana saja bisa, mau melakukan apapun mampu, ya mau mengerjakan apapun dengan sendirinya kita bisa. Nah sekarang lemah dan beruban, ya saat kita sekarang sudah tua, gitu, ya, sudah senja. Kalau bahasa guyonan di kita, bentar lagi beduk, bentar lagi maghrib. Gitu. Jadi kapan kita bisa berpisah dari Allah Bapak Ibu? Di setiap helaan nafas, di setiap detak jantung yang berdetak, di setiap aliran darah kita yang mengalir, ya di setiap langkah kaki kita yang kita tapaki, yang kita pijak, setiap pandangan mata kita yang tertuju kepada satu dua titik apa namanya pandangan itu semua ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berpisah dari Allah. Allah akan selalu bersama kita. Nah, maka sudah itu pelajaran-pelajaran yang seperti itu ya. Ya kan seperti tadi tuh dari janin, terus kita belajar dari pohon, dari matahari. Makanya kan juga atau dari bulan ya seperti yang di surat Yasin surat 36 ayat 39 kan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, dia sudah mulai redup, akan berakhir tugasnya dalam artian sudah mau akan terbenam, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ya, artinya dia sudah kembali tidak menampakkan sinarnya, dia bergantian dengan matahari. Makanya ayat 40-nya adalah syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Itu diatur sama Allah sudah. Ya tidak mungkin. Ya siang dan malam itu bertengkar, berantem. Ini saya duluan nih, saya duluan. Enggak. Semua ada jatah waktunya menurut zona waktunya gitu ya. Nah yang menarik kan begini Bapak Ibu. Kita di zona waktu Jakarta misalnya kan ya. GMT7 ya kita ya. Itu dengan waktu di Amerika kan 24 jam ya bedanya ya. Makanya ada kalimat dalam surat apa itu? Waqiah apa Ar-Rahman ya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Nah itu. Surat Ar-Rahman itu ya. Surat 55 ayat 17. Nah ini Bapak Ibu. Paham ini Bapak Ibu maksudnya? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maksudnya apa? Memang arah timur dan arah barat ada dua. Nah, ini maksudnya terkait tadi dengan
zona waktu ya Bapak Ibu. Kan matahari terbit dari mana Bu? Pak, dari timur ya, terbenam di barat. Nah, tapi dengan zona waktu ini, misalkan di sini kita pagi, ya sudah terbit nih matahari, ya. Tapi di belahan bumi lain itu terbenam, ya. Dan sebegitu seterusnya. Jadi seakan-akan kayak ada dua timur gitu, ya, karena dua zona waktu yang sangat berbeda ini gitu ya. Itu maksudnya. Nah, makanya kan ayat yang selalu diulang di surat Ar-Rahman beberapa puluh kali itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, permisalan dan pencontohan tentang bagaimana perjalanan hidup kita yang tidak bisa sama sekali berpaling dan berpisah dari Allah. Atau beberapa ayat lagi yang dikutip oleh Syekh Buti misalnya di sini. Pertama surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 45. Nah, kita banyak mengutip ayat hari ini. Dan ayatnya alhamdulillah di beberapa surat yang sering kita baca. Apa perumpamaan lagi, permisalan lagi dari Allah. Wadrib lahum. Buatkanlah untuk manusia itu perumpamaan. Apa? Mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia ini ibarat hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Fa asbaha hashima. Kemudian tapi tumbuh-tumbuhan itu nanti suatu ketika akan menjadi kering. Tadruhur riyah yang diterbangkan oleh angin. Nah, ini contoh nih. Dan saya bilang tumbuhan berawal dari bibit. Dia tumbuh. Kemudian dipanen. Kemudian lama-lama layu. Mengering. Dan akan dibabat habis. Diterbangkan oleh angin. Atau bahkan dibabat, dipotong. Dimusnahkan oleh ownernya, oleh pemiliknya gitu ya. Itu satu perumpamaannya. Misalnya lagi surat Al-Hadid. Allah sudah menyinggung nih ayat 20. Ini salah satu ayat favorit saya. Ya. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah? I'lamu. Tahuilah. Annamal hayatud dunya. Sungguhnya kehidupan dunia laib. Pertama, permainan. Yang kedua, lahu. Senda gurau. Yang ketiga, wazina, perhiasan. Watafakhur, ajang untuk saling berbangga di antara kamu. Ya. Watakathurung fil amwali wal aulad, dan ajang berlomba dalam memperbanyak kekayaan dan anak keturunan. Ya, perumpamaan itu seperti apa? Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Tapi pada suatu ketika tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu akan menjadi kering dan kamu akan melihat dia sudah mulai menguning sampai pada kemudian akhirnya menjadi hancur. Itulah dunia Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Antara kita yang meninggalkan dunia itu lebih dulu atau bahkan sebelum kita meninggalkan dunia, dunia itu sudah lari dari kita. Ya. Nah, maka janganlah kemudian kita menyandarkan segala urusan kita kepada dunia. Dunia ini apapun ya selain Allah. Mau itu jabatan, mau itu harta, mau itu kawan, mau itu teman, mau itu atasan, bos gitu ya. Nah, maka kita harus terus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa berpisah darinya. Nah, tadi kalau masalah ayat tadi saya suka ngasih perumpamaan gini Bapak Ibu. Kan tadi kata Allah di sini kehidupan itu kayak permainan ya. Saya suka ngibaratin dunia itu kayak permainan uh, monopoli tahu Ibu ya. Permainan jadul ya. Itu kan di situ kan di permainan itu kan kita bisa beli segala macam ya. Nah, ini permainan ini nih ya kita bisa beli apa? Kita bisa beli rumah di situ. Kita bisa beli hotel, kita bisa beli bandara, kita bisa punya uang banyak, kita bisa
Nah, segala macam Bapak Ibu. Bahkan ketika kita kecil nih, mainan ini gak jarang di antara kita mungkin sampai ribut berantem sama temennya. Oh lu curang lu, itu kan duit saya gitu kan. Itu kan rumah saya, oh, kamu jalannya harusnya nggak segini nih. Dadu yang kamu lempar tadi kamu robah curang segala macam. Ribut berantem. Tapi pas kita sudah gede kita tahu, oh ternyata cuma mainan. Ngapain kita sampai berantem? Rumahnya cuma rumah-rumahan. Nah, uangnya cuma uang kertas bohongan. Ya enggak? Gitu kan. Nah, manusia di dunia tuh kayak begitu, Bu. Wah, ribut, berantem sampai putus silaturahim gara-gara warisan segala macam. Makanya kan ketika nanti ini menarik Bapak Ibu surat Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat idza zulzilatil surat Al-Adiyat zilzalah sorry. Idza zulzilatil ardu zilzalaha nanti kalimat wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, terkait ayat ini ya perhatikan Bapak Ibu surat Az-Zalzalah surat 99 ayat 2 ketika Allah berfirman bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya karena kan sudah ini ya sudah kiamat gitu. Artinya berarti bumi itu mengeluarkan memuntahkan lah bahasa kerennya memuntahkan segala yang dikandungnya di dalam ininya dia di dalam apa namanya perut bumi itu kan bahasanya. Nah, ternyata salah satu yang akan keluar dari perut bumi ketika apa namanya ketika kiamat itu terjadi. Nah, ini seperti yang digambarkan oleh Nabi di hadis Sahih Muslim nomor 1013 ya 1013 Sahih Muslim. Lihat kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda taqiul ardu afladha kabidiha. Ketika saatnya tiba nanti ketika hari kiamat bumi akan memuntahkan isi perutnya. Apa di antara yang dikeluarkan amsalal ustuwan minadz zahab wal fiddah. Yang dikeluarkan emas, perak yang gak nanggung-nanggung. Kalau sekarang kita kan menambang emas ya. Ini sampai merusak alam, tidak memperhatikan amdalnya dan seterusnya. Ya, mengeruk segala yang bisa dikeruk dari kekayaan alam. Ini sekarang ini keluar sendiri, Bapak Ibu. Gak perlu ditambang, gak perlu dicari, gak perlu diusahain, keluar sendiri. Dan dalam bentuk yang besar-besar seperti tiang-tiang pancang bumi. Ustuan gitu ya, tiang-tiang pancang bumi dan itu emas bayangkan. Kemudian ketika itu datang per orang pertama fayaji'ul qatil ya di hadis 1013 Sahih Muslim ini. Kemudian setelah bumi memuntahkan isi perutnya itu yang dimuntahkan juga nggak nanggung-nanggung ya emas besar seperti tiang-tiang itu datang orang pertama yaitu pembunuh. Apa dia bilang? Hadza qataltu fi hadza qataltu. Ini gara-gara ini dulu saya membunuh. Bukan itu ada kasusnya, Ibu. Pak, sangat biadab ya. Seorang tante itu bunuh keponakan karena emas. Nih, Bapak Ibu. Demi perhiasan emas, tante membunuh keponakan berusia 7 tahun di Tangerang, yang 8 tahun di Mongondo Timur, Bolang, Kabupaten Bolang. Banyak lagi kasus. Bayangin, ponakannya sendiri. Gara-gara pengen merebut perhiasannya gitu. Tantenya loh ini. Udah di luar nalar kan. Berita-berita sekarang. Nah besok mereka akan datang tuh. Orang itu. Wah gara-gara emas ini dulu saya ngebunuh nih. Bahkan yang saya bunuh keluarga sendiri. Nyesel luar biasa. Datang orang kedua. Waji'ul qati'un. Datang orang kedua. Yaitu al-qati' pemutus silaturrahim. Apa dia bilang ketika melihat emas dengan bentuk dan jumlah yang sangat fantastis ketika sudah dikeluarkan dan dimuntahkan oleh bumi. Fi hadza qata'tu rahimi. Gara-gara ini dulu saya memutuskan tali silaturahim. Artinya gara-gara harta gitu kan. Mungkin warisan ibunya ada emas banyak, ada perhiasan berlimpah, ya ribut, berantem, berebutan.
Yang ketiga datang as-sarik, pencuri, begal, perampok, gitu ya. Wayaji us-sarik, pencuri itu datang, kemudian melihat emas itu fi hadza quti'at yadi. Gara-gara benda ini dulu tangan saya dipotong. Itu kan kasus apa namanya, hukuman pencuri dalam Islam itu kan tangannya dipotong gitu ya, sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Ini gara-gara ini dulu tangan saya dipotong. Terus apa mereka kembali berebut mengambil emas yang jumlahnya besar, ya fantastis itu? Enggak. Tsumma yada'unahu, kemudian mereka meninggalkan emas-emas itu. Fala ya'khuduna minhu syai'a, mereka tidak mengambil sedikit pun dari emas yang sudah dimuntahkan oleh perut bumi itu tadi. Iya, orang udah kiamat ya, Bapak Ibu ya. Kalau sekarang yang dimuntahinnya sih ya orang berebut gitu kan. Tapi kan karena ya itu sudah kiamat ya sudah. Artinya apa? Itu harta dunia gitu ya. Itu semua akan lari dari kita atau kita yang akan berpisah dari dia. Ya jangan Jangan dikejar mati-matian, jangan diusahakan dan diperjuangkan sebegitunya. Nah, itu dia tadi yang saya bilang, kehidupan ini kayak permainan monopoli Bapak Ibu. Ya, ya kita berebutan beli rumah, berebutan ini dan segala macam. Nah, ternyata besok begitu kita mati, makanya kan kata Sayyidina Ali apa? An-nasu niyam, Bapak Ibu. Manusia itu sejatinya sedang tidur, ya. Faidza matu intabahu, dan eh, ketika mereka mati baru mereka terbangun, baru sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini ternyata hanya mimpi belaka dan itu semua hanya hal yang tidak patut untuk diperjuangkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, alam barzakh, barzakh sekarang ketika kita di barzakh pun itu juga kata Syekh Buti ya, kita tidak bisa terpisah dari Allah. Barzakh itu kan artinya pemisah ya Bapak Ibu ya. Ya, apa namanya? eh, Surat ayat-ayat yang berbicara tentang barzakh. Barzakh itu kalau secara bahasa aja ya pemisah, dinding pemisah. Gitu kan. Misalnya surat Ar-Rahman tadi, bainahuma barzakhul la yabghiyan, ya tentang air laut yang terbelah menjadi dua ya. Ada yang air tawar dan air asin. Gitu kan. Di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 20 ya. Itu kan ada kata-kata barzakh. Nah ini. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Ini maksudnya laut yang ada air laut, yang ada asin sama yang tawar itu. Nah, alam barzah yang kita nanti juga apa namanya datangi di surat Al-Mu'minun itu ayat 100. Nah, itu juga sama intinya ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi barzakh itu pemisah antara alam dunia dengan alam setelahnya, atau pemisah antara yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Nah, itu pun juga ya Allah yang mengatur, Allah yang selalu bersama kita. Bahkan di alam barzakh itu ya Allah lebih kita lebih dekat lagi dengan Allah gitu, karena kita sudah step lebih awal daripada orang-orang yang belum meninggal dunia nantinya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, eh, ini satu nasihat yang sangat dalam ya, yang sangat menohok gitu bahasanya, menampar kita dengan sebuah fakta yang tak terelakkan bahwa kita tidak pernah bisa berpisah dari Allah, tetapi seringkali manusia ini memperjuangkan sesuatu yang sifatnya sementara, yang bahkan dia akan berpisah dari sesuatu itu ya. Padahal kita setiap hari banyak mendengar berita duka, berita meninggal dunia, banyak kita melihat orang kehilangan hartanya, banyak kita melihat pengusaha yang bangkrut. Perpisahan-perpisahan itu menjadi sebuah alarm nyata gitu ya untuk kita, bahwa suatu saat kita juga akan berpisah dari apa yang selama ini kita andalkan.
Bahasanya gitu. Apa yang selama ini kita andalkan, kita akan berpisah darinya. Kita mengandalkan anak, kita mengandalkan pasangan, kita mengandalkan harta kita, ya, mengandalkan rumah kita tempat bernaung, mengandalkan kendaraan kita untuk beraktivitas, bermobilisasi. Nah, semua itu akan berpisah dari kita. Nah, tetapi satu-satunya yang tidak akan berpisah dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini ada beberapa ayat lagi, ya. Misalkan surat Al-Kahfi ayat 46. Itu tentang anak ya. Surat 18 Al-Kahfi ayat 46, ya. Di situ Allah nyatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak betul adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi wal baqiyatus salihat, tapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah khairun inda rabbik. Itu lebih baik pahalanya. Maksudnya bukan berarti nyari harta dan mengurus anak gak dapat pahala. Tapi seringkali kedua variabel ini ya membuat lalai. Itu poinnya. Ya, dua variabel ini suka membuat lalai. Harta sudah jelas, banyak orang terlalaikan dari Allah karena harta, karena mencari harta, sibuk bekerja, alasan nggak sempat ibadah, sampai nggak sholat, sampai nggak kuat puasa tiap tahun, nggak Ramadan, bahkan nggak diganti, nggak diqadha dan seterusnya. Kalau anak, berapa banyak kasus anak ya melalaikan orang tua, sampai bahkan anak dibela. Nah ini sedikit saya mau cerita, Bapak Ibu ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu eh, apa ya disindir, bukan disindir, bahkan diomelin sama Allah gara-gara terlalu membela anak. Ini pelajaran buat orang tua ya Bapak Ibu, kita nih semua. Atau bilang kepada anak Bapak Ibu yang sudah punya anak atau ya mantu ibu gitu ya, Bapak Ibu. Jadi anak ketika salah itu jangan dibela mati-matian. Fenomena sekarang yang terjadi kan di sekolah ketika ada masalah apa-apa anaknya dibela mati-matian. Ketika anak hanya salah pun dibela. Bahkan di beberapa kasus yang fatal kayak di kasus kemarin yang viral Bapak Ibu, oh yang guru Madin di Malang ya, di Demak, sorry. Jadi ceritanya Madin itu madrasah diniyah ya singkatan ya. Ini ya ngaji lah, guru ngaji gitu. Guru ngaji ini eh, kalau nggak salah melerai teman-teman anak-anak muridnya, anak-anak didiknya sedang bertengkar atau lagi bercanda atau gimana. Nah, ada satu murid yang entah sengaja atau tidak itu melempar sendal ke guru madinnya. Nah, gitu ya. Eh, si guru ini kemudian refleks, bukan menampar sebenarnya bahasanya itu di apa namanya ditoyor gitu, Bapak Ibu. Namparnya tuh enggak yang kencang begitu ditoyor begitu dalam arti ingin memberikan sanksi atau teguran. Malah sama orang tuanya si muridnya ini gitu ya dituntut denda 25 juta. Padahal guru Madin ya Allah gajinya paling cuma ratusan ribu Bapak Ibu sebulan. Akhirnya dia cuma punya satu motor tua, dijual olehnya laku 12 juta kalau nggak salah. Nah, tapi karena kasusnya viral ya di up ya di oleh netizen, akhirnya Allah ganti dengan berkali lipat ya. Gurunya ini kemudian mendapatkan apa namanya? Mendapatkan ganti dari beberapa pihak seperti Gus Miftah juga ikut memberikan hadiah motor kalau nggak salah atau umroh gitu ya dan beberapa dan juga ulangnya sekarang dikembalikan ya dan seterusnya lah. Jadi itu contoh saja ya, jangan terlalu membela anak. Atau yang kasusnya itu Bapak Ibu siapa Ronald Tanur ya. Nah, ikuti nggak ya Bapak Ibu tuh kasus Ronald Tanur yang apa namanya yang membunuh pacarnya dengan cara sadis ya. Ternyata divonis bebas sama hakim yang menangani kasusnya. Nah, ternyata belakangan diketahui kan hakimnya disuap sama ibunya ya.
Maksudnya poin saya adalah si ibu ini mungkin ya naluri sayang ibu gitu ya. Tapi dia melakukan hal yang salah gitu. Ya, sampai menyuap 3 hakimnya untuk supaya anaknya divonis bebas dan ternyata benar divonis bebas. Tapi karena ada yang janggal akhirnya kasusnya dibuka kembali dan terbukti bahwa sang ibu akhirnya memberikan suap gitu ya kepada hakim dan akhirnya ibunya kalau nggak salah juga ditangkap ya sebagai atas kasus itu apa suap dan 4,6 miliar loh tuh Bapak Ibu langsung Kejaksaan Agung apa namanya beritanya gitu ya bayangin nah ini karena terlalu sayang sama anak nah ternyata ini juga pernah terjadi di kisahnya Nabi Nuh Bapak Ibu kan Nabi Nuh punya anak yang membangkang ya tidak mau beriman bahkan ketika banjir datang dia tidak mau naik ke atas kapal dia lebih memilih naik ke atas bukit kan begitu nah di sini Allah Subhanahu wa taala apa ya menyindir keras Nabi Allah Nuh gitu ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melobi Allah ya melobi Allah dalam rangka eh, supaya anaknya itu diselamatkan. Intinya sih seperti itu ya. Di sini nih di sini kan ya di ayat ke hmm, nah ini di 42 ya di situ ceritanya kan anaknya naik ke atas gunung. Nah, kemudian Nabi Nuh masih terus berusaha. Wanada Nuhun ibnahu. Nah, Nabi Nuh memanggil anaknya ini, si Kan'an, dalam beberapa riwayat yang masyhur. Kemudian anaknya diajak, ayo nak, naik ke atas kapal gitu ya. Anak jawab, enggak ya, saya mau naik ke atas gunung aja. Nah, gitu kan. Nabi Nuh sudah memperingatkan, enggak bisa, enggak ada yang bisa. Selamat hari ini dari siksaan Allah. Ya, nah, akhirnya wahala bainahumal mauj. Dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya. Itu kalau digambarkan itu Nabi Nuh dan anaknya sudah mau apa bersalaman mau sudah diangkat apa anaknya Nabi Nuh oleh ayahandanya tapi terhalang oleh ombak gitu ya tidak bisa diselamatkan akhirnya tergulung oleh ombak putranya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah di ayat 45 Nabi Nuh masih coba menuntut janji Allah gitu. Jadi Allah tuh pernah janji ke Nabi Nuh bahwa keluarganya akan diselamatkan gitu loh. Nah di ayat 45 ini Nabi Nuh nuntut nih janji itu. Wanada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bni min ahli. Nabi Nuh terus memohon kepada Allah, pada Tuhannya sambil seraya berkata, ya Tuhanku, ya Allah ini kan anakku termasuk keluargaku gitu. Wa inna wa'dakal haq dan janjimu pasti benar katanya. Kau akan menyelamatkan keluargaku gitu kan. Nah ini anakku kan bagian dari keluargaku ya Rabb. Kenapa dia tidak selamat? Kenapa tidak dia engkau biarkan naik ke atas kapal gitu loh. Ya kan? Nah, lihat Mbak, Bu. Nabi Nuh ya ditegur keras oleh Allah. Wa qala ya Nuh, Nuh, innahu laisa min ahlik. Sudah. Ini juga contoh untuk hikmah kita nih Bapak Ibu. Sesayang-sayangnya ayah ke anak, ibu ke anak akan berpisah gitu kan. Nah, poinnya juga di situ. Kita akan berpisah entah anak kita yang meninggalkan kita atau kita yang lebih dulu meninggalkan anak-anak kita. Ya maka jangan berta'alluq, jangan apa namanya berikatan terlalu kuat kepada selain Allah gitu kan. Nah ini buktinya Nabi Nuh ya kehilangan anaknya. Udah dikata sama Allah dibilang sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Nah ini ya syariat Nabi kita Muhammad SAW yang saat ini juga masih berlaku. Ini diambil dari syariatnya Nabi Nuh nih. Yaitu ketika ada salah satu dari anak atau orang tua itu murtad, ya tidak beriman kepada Allah kan hukum nasab secara Islamnya putus ya. Tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali nikah kalau perempuan anaknya gitu. Dan seterusnya. Maka Allah bilang, sudah
biarkan anakmu itu, dia bukan termasuk keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu sholih, karena dia melakukan satu perbuatan yang sungguh tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Ini keras Pak, teguran untuk seorang nabi dengan gaya bahasa Allah seperti ini itu keras. Sebab itu jangan lagi kau memohon kepadaku sesuatu yang tidak kau tahu hakikatnya. Udahlah, kalau bahasa kasarnya kita mungkin jangan sotoy lah gitu kira-kira ya. Jangan sotoy udah noh. Yang lebih tahu tuh saya gitu kata Allah kira-kira. Tapi kan naluri seorang ayah ya Pak ya. Namanya orang tua ya pasti. Nah cuman ini kita belajar. Ketika anak salah ya katakan salah. Ketika anak berbuat tidak baik ya katakan itu perbuatan tidak baik. Jangan sayang kita kepada anak membabi buta. Kadang yang sering terjadi kan ya anak sama anak berantem nih di sekolah atau di rumahnya sama teman mainnya. Ngadu masing-masing ke orang tuanya. Orang tuanya dengan orang tuanya ini sama-sama berantem nih. Oh, terkadang anaknya sudah baik kan, udah main bareng lagi bahkan ya orang tuanya masih masih ribut, masih berantem satu sama lain. Nah, itu kan tindakan yang bodoh gitu ya. Nah, makanya sama Allah Nabi Nuh dibilang begini di akhir nih. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya Nuh, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Artinya kenapa, Pak? Supaya Nabi Nuh nggak usah jadi anak, nggak usah jadi orang yang bodoh. Itu anakmu sudah beda server kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Dia melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji, sangat tidak baik. Sudah, ya jangan dibela lagi, jangan apa namanya perjuangkan lagi. Sudah. Karena kalau kamu mau perjuangkan yang salah itu bodoh namanya. Nah, kayak ibunya Ronald Tanur tadi. Anaknya sudah membunuh pacarnya dengan cara yang sangat sadis, sudah menghilangkan nyawa orang lain. Ketika sudah menghadapi vonis, yang hakimnya disuap sebanyak 4,6 miliar ketiga orang hakim ini, akhirnya anaknya divonis bebas. Untungnya ya netizen bergerak cepat, di follow up kasusnya, di apa namanya, di up ke sosmed sampai akhirnya diusut oleh Kejagung dan ternyata betul sang ibu menyuap tiga hakim tersebut. Ini kan tindakan bodoh. Akhirnya harusnya ibunya nggak di penjara, cuma anaknya sekarang malah ibu dan anak sama-sama di penjara dan sama-sama menghadapi tuntutan hukum gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan kita terlalu erat dengan dunia selain Allah. Maka itu surat Al-Kahfi ayat 46, Al-Malu wal Banun zinatul hayatid dunia. Atau surat Al-Qasas surat 28 ayat 60. Ya, surat 28 surat Al-Qasas ayat 60. Nah, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan apa saja ma utitum ini kalimat umum. Apa saja. Maka di sini dalam tanda kurung ingat saya berkali-kali memberikan tips kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Quran ada kalimat di dalam tanda kurung itu berarti bukan terjemahan ayatnya ya. Tapi itu merupakan tafsiran atau penjelasan ayat tersebut supaya mendapatkan gambaran yang utuh terhadap ayat itu ya. Maka di sini dikasih penjelasan apa saja masuk kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan Allah kepada kamu itu famataul hayatid dunya wa zinatuha, itu hanya kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Tapi wa ma indallahi khairu wa abqa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya kan bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia ya. Bukan berarti kita nggak boleh mengusahakan dunia. Tapi jangan sampai itu menelantarkan kewajibanmu sebagai apa? Hamba Allah yang diperintahkan, dituntut untuk beribadah kepadanya. Gitu kan? Makanya ayatnya wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan carilah ya surat Al-Qasas itu surat 28 ayat 77. Nah ini. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat ya dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi walatansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Tetap kok Allah nyuruh kita mencari dunia, ya berusaha untuk apa namanya
berikhtiar mencari rezeki karunia fadilah dari Allah tetap. Cuman diawali sama Allah, justru yang dia harus dikejar mati-matian, yang harus diperjuangkan sungguh-sungguh itu adalah pahala untuk bekal kita ke negeri akhirat, karena itulah yang akan kekal dan abadi. Baik Bapak Ibu, itu ya. Hikmah ke-41 ya, kita kembali baca hikmahnya. Al-ajab kullal ajab mimman yahrubu mimma lan fikaka lahu anhu. Sungguh sangat mengherankan ya bagi orang yang dia lari, mencoba kabur, mencoba berpaling gitu ya dari sesuatu yang dia tidak bisa berpisah darinya, maksudnya dari Allah. Dan justru wayatlub mala baqa'alahu ma'ahu, dan justru dia menuntut ya mencari sesuatu yang tidak pernah akan bisa kekal bersama dia, yaitu dunia. Ya, maka kalau ada orang seperti itu, kutipannya ayat 46 surat Al-Hajj, surat 22, fa innaha la ta'mal absar. Kalau ada orang semacam itu, sesungguhnya yang buta bukan mata fisik dia, walakin ta'ma al-qulubul lati fis sudur, tapi yang buta adalah mata hati ya yang ada di dalam dada dia. Baik. Itu hikmah 41. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang ingin lebih diperjelas sebelum ada waktu sekitar masih 25 menit. Kalau tidak ada, kita masuk ke hikmah 42. Karena ini berkaitan ya. Panjang ini cuma banyak kutipan, soalnya ada kutipan ayat dan kutipan hadis gitu ya. Ini masih bersangkutan dengan 41 tadi. Hanya kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsaniyatu wal arba'un. Hikmah ke-42. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakun kahimarir roha. Yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwa alladzi irtahala minhu. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Sampai situ dulu, nanti kutipan ayat dan hadisnya kita baca. La tarhal, janganlah kamu pergi. Janganlah kamu berusaha untuk berpindah dari alam menuju alam. Artinya berpindah dari satu posisi dunia ke dunia yang lain. Berusaha mencari satu dunia dari dunia yang lain. Jangan kerjaan kita di dunia cuman itu aja. Maka kamu akan seperti keledai nantinya. Keledai ar-roha. Keledai yang bertugasnya ini, Bapak Ibu, yang tugasnya menggiling. Ini ya. Ini nih. Keledai yang tugasnya menggiling gandum. Gitu ya. Ini kan keledai digunakan juga untuk menggiling gandum atau menggiling kedelai supaya menjadi susu di zaman dulu begitu. Kenapa dicontohkannya oleh Ibnu Athaillah seperti keledai? Ya, salah satu hewan yang dalam tanda petik bodoh itu kan keledai ya. Diapain aja mau gitu. Ya kan? Dan bahkan Allah dalam surat Luqman ayat 19 itu, surat 31 Luqman ya, ayat 19, itu Allah bilang suara itu yang paling jelek adalah suaranya keledai gitu ya. Nah, ditambah lagi apalagi dia dipaksa untuk melakukan ini. Dia kan cuma muter-muter di sini aja, Bapak Ibu. Nah, jadi ini istilah dari Syekh Ibnu Athaillah, orang yang mencari dunia. Seumur hidupnya yang ada di kepalanya cuma dunia, Bapak Ibu. Hari ini cuma mikirnya, aduh kulineran kemana lagi ya. Besok kulinerannya kemana lagi, jalan-jalannya kemana lagi gitu ya. Cuma itu aja. Ibadah nggak pernah dia pikirin. Ya, sudah sejauh mana dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, nggak dia pedulikan. Sebanyak apa zikir yang selama ini dia lantunkan di setiap harinya, tidak pernah dia perhitungkan. Selalu yang ada itu cuma dunia. Jadi berpindah dari dunia ke dunia. Dari dunia yang satu ke dunia yang kedua.
Ya, dia berpikir kuliner kemana lagi, jalan-jalan kemana lagi. Happy-happy untuk kita ngelakuin apa lagi nih. Hangout udah, bakar-bakaran udah begini, udah selalu itu. Nah kata Syekh Ibn Athaillah orang semacam itu kayak keledai ini Bapak Ibu. Dia cuma berpindah posisi tapi sejatinya nggak kemana-mana di situ aja. Gitu ya. Nah kalau Anda mau berpindah, Anda pindahlah dari dunia ke yang menciptakan dunia. Itu tadi ya, makanya ada kaitannya dengan hikmah ke-41 kan. Nah, kita nggak bisa berpisah dari Allah, maka jangan kejar dunia. Nah di hikmah 42 ini ditegaskan lagi, Anda jangan pikirannya seumur-umur cuma dunia, dunia, dunia aja. Ya, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Kalau kalamnya Buya Hamka yang terkenal gimana? Kalau kerja cuma sekedar kerja gitu ya. Kerbau di sawah juga bekerja. Kalau makan sekedar makan, monyet di atas pohon juga cari makan gitu ya. Jadi nah, yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah membuat kita dengan fisik yang begitu sempurna. Allah memberikan kita daya fikir, ya, daya nalar, hati, perasaan dan seterusnya. Nah, ini yang dikritik oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, janganlah kamu berpindah dari satu kondisi dunia ke dunia lain, mengejar dunia ini demi dunia yang satunya gitu ya. Kamu itu seperti keledai yang melakukan putaran itu tadi di tempat penumbukan apa namanya kedelai ya. Tapi irhal, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Nah, yang harus kita lakukan berpindahlah dari dunia menuju Allah. Ya seperti di sini surat An-Najm kutipannya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya surat An-Najm ayat 42. Surat 53 An-Najm ayat 42. Ya, belum kebuka. Surat An-Najm surat 53 ayat 42. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Artinya Allah menjadi tujuan akhir dan tujuan utama gitu loh Bapak Ibu. Kita punya kendaraan yang dipakai buat ibadah ke masjid, buat datang ke majelis ilmu, buat silaturahim ke keluarga, buat mengajak anak istri jalan-jalan menyaksikan kuasanya Allah. Boleh jalan-jalan Bapak Ibu healing gitu ya. Puncak gunung, ke laut gitu. Tapi sambil ditanamkan nilai-nilai ketauhidan, akidah gitu ya. Ajarkan ke anak, coba lihat ini gunung, siapa yang nyiptain, coba lihat ini laut, begitu indah, siapa yang ciptain, kok airnya asin, bagaimana bisa, gitu, sembari di, boleh silakan. Tetapi dunia yang Allah berikan, kita tundukkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Nah kemudian kutipan keduanya di hikmah ke-42 ini adalah hadis tentang niat sebenarnya nih awalnya ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawafa. Nah terus kan lanjutannya faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya akan dimudahkan akan menuju Allah dan Rasulnya. Sebenarnya kan sababul wurud hadis ini ya apa hal yang melatar belakangi kenapa hadis ini muncul itu kan proses hijrah hakiki ya, artinya hijrahnya Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu saat proses hijrah itu kan Nabi ada mendapati kabar bahwa sahabat itu beberapa ada yang lihat hijrahnya bukan karena Allah, pengen pindah ke Madinah karena pengen bisnis. Yang pertama kali di sini karena dunia atau yusibuha. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena keinginan dunia yang ingin dia dapatkan, ya udahlah kita nggak usah tinggal di Mekah lagi nih. Mekah udah nggak kondusif kan buat bisnis kan, udah buat nyari kerja udah nggak bisa. Udah kita pindah aja ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa teman-temannya kita ke Madinah, ke Yathrib saat itu kan namanya. Tapi bukan karena ingin menyelamatkan agamanya, bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena pengen dunia itu. Ya sudah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya dia hanya akan dapat sesuatu yang dia niatkan itu. Atau sahabat yang lain niat hijrahnya imra'atan ila imra'atin yankihuha.
Ya, niatnya karena ingin menikahi wanita di Madinah. Wah, Madinah ceweknya cakep-cakep nih. Gitu. Cantik-cantik lagi pula kalau kita di Mekah kita udah nggak bisa nikah nih, kita sudah diboikot oleh orang kafir gitu. Terus kalian aja kita hijrah. Nah, hijrahnya bukan sama sekali untuk menyelamatkan agamanya demi Allah dan Rasulnya, tapi ingin memuaskan nafsu duniawinya, ya, harta, ya, atau kemudian wanita. Nah, fafham, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, maka fahamilah kaulahu alaihi salatu wassalam, perkataan Nabi ini, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungi urusan perkara ini, in kunta dza fahmin, jika memang kamu bisa memahaminya. Artinya hadis ini Bapak Ibu kan secara zohir itu berbicara hijrah hakiki ya, dari Mekah ke Madinah. Gini deh saya tekankan lagi saya. Jadi hadis tadi kan memang berbicara tentang hijrah. Ya, berbicara tentang hijrah. Tapi hadis itu sebenarnya berbicara tentang hijrah zohir, hakiki. Ya, hijrah yang benar-benar berpindah secara fisik. Ya, dari kota Mekah menuju Yathrib saat itu namanya. Saat ini Madinah gitu kan. Nah, tetapi kenapa hadis ini dikutip oleh Syekh Ibn Athaillah? Nah, beliau menginginkan makna majazinya. Dan itu juga yang Nabi katakan kan, la hijrata ba'dal fath. Setelah penaklukan kota Mekah, setelah Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah secara fisik gitu kan. Tidak ada lagi hijrah secara fisik, maka yang ada apa? Walakin uh, jihadun wa niyah. Yang ada hanya nanti jihad dan niat saja. Artinya hijrah yang majazinya adalah apa kata Nabi? Al-muhajir dalam hadis, orang yang hijrah itu adalah man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, dari sesuatu yang dilarang menuju yang diperintah. Gitu. Artinya dari maksiat menuju taat. Nah, ini hijrah yang majazi saat ini yang perlu kita lakukan saat ini. Nah, maka hijrah yang dimaksud dalam hikmah ini secara spesifik hijrah dari berhaluan ke dunia menuju haluan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka di sini dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah. Maka kan ayat apa kalimat terakhirnya fafham, maka pahamilah. Artinya ya kita jangan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tapi muter di situ aja sejatinya. Tetap pindah nih dari sini ke sini tapi dunia aja yang sama-sama dunia yang dikejar gitu. Nggak ada peningkatan dalam sisi ibadahnya, dalam sisi keyakinannya kepada Allah, dalam sisi tauhid dan akidahnya tidak ada sama sekali. Nah, ini yang saya kira perlu kita sama-sama renungi ya, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh seperti keledai itu tadi yang cuma berjalan di situ-situ aja, jalan di tempat lah istilah kita itu ya. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah, dalam hal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Maka janganlah mencoba lari dari Allah karena kita tidak mungkin bisa berpisah darinya. Gitu ya, dan janganlah kita mengejar dunia mati-matian, memperjuangkannya sampai meninggalkan semua kewajiban kita sebagai hamba karena sejatinya kita akan berpisah dari dunia itu. Baik kita yang duluan akan meninggalkan mereka atau mereka duluan yang akan meninggalkan kita. Nah, di hikmah ke-42 ini ditekankan lagi. Ya, janganlah kamu berjalan di tempat. Ya, jangan berpindah dari dunia ke dunia yang lain. Artinya jangan cuma pikiran kita cuma dunia. Hari ini mikirnya gimana caranya dapat untung yang lebih banyak. Hari ini mikirnya cuma gimana tabungan saya bisa bertambah. Hari ini mikirnya cuma gimana makanan saya bisa lebih enak dari sebelumnya. Gak pernah ada tuh apa namanya ibadah mikirin. Hari ini kira-kira baca Qurannya bisa nambah gak ya satu halaman. Nah, hari ini kira-kira zikir saya bisa saya tambah nggak ya secara kualitasnya atau kuantitasnya. Bisa lebih khusyuk nggak sholat saya hari ini ya. Bisa lebih empati nggak saya ke orang-orang yang saat ini ekonominya lagi sulit. Bisa nggak ya saya berbagi memudahkan kesulitan orang lain. Nah itu kalau bisa seperti itu namanya baru kita berpindah minal akwan ilal mukawwin. Dari alam semesta ya kita berpindah kita memiliki orientasi kepada al-mukawwin sang pencipta.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayatnya tadi wa anna ila rabbikal muntaha, dan pada Tuhanmu lah segala kesudahan sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik, Bapak Ibu, jam 6.48 menit, sisa mungkin kurang lebih sekitar 10 menit. Saya persilakan Bapak Ibu Baik, jika silakan Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan langsung saja. Di-unmute dulu. Ustadz, itu ayat Allah yang menyampaikan di surat Al-Muluk itu jelajahilah, karena Allah telah memudahkan dunia untuk ya dijelajahi. Itu ayat maksudnya 15. ya 15 ya. Ya, betul. Jadi itu yaitu salah satu maksud Allah ya, ketika kamu menjelajahi bumi untuk mencari rezekinya Allah, ya kan, untuk mengais rezeki. Kan kita kan kerja ada yang di luar kota, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, bahkan ada yang di tengah laut gitu ya kan, jadi pelaut nyari kerja gitu. Ingat, semua ini kita cari kerja, kita cari uang, ya yang kita cari adalah karunia-Nya Allah, rezekinya Allah. Dan yang membuat kita mudah untuk bisa berjalan di atas muka bumi mencari karunia Allah, ya Allah itu sendiri. Allah yang Muluk menjadikan bumi ini mudah untuk kita 15. jelajahi. Al-Muluk 15. Sehingga kita harusnya selalu mengingat ketika kita, nah ini nanti dampaknya sebenarnya kalau dia memahami ayat ini, misalkan di pasar dia dagang. Iya ya, saya ini bisa dagang begini karena distribusi barangnya Sudah ke toko saya menunjukkan lancar. sudah. Kan gitu. Kenapa distribusi ke toko saya lancar? Karena tanahnya rata, karena buminya mudah untuk dijelajahi. Berarti ini semua karunia dari Allah. Oh, masa saya bisa dagang di pasar dengan karunia Allah, tapi saya menipu makhluknya Allah? Masa saya mencurangi makhluknya Allah? Masa saya berkhianat kepada Allah? Kan seharusnya nanti larinya ke situ. Yang kerja, misalkan kantoran segala macam. Iya ya, saya kan dimudahin sama Allah. Saya dikasih motor buat kerja sehingga saya nggak kena macet. Ya, saya dikasih kemudian rezeki bisa untuk bisa memberikan apa namanya, membeli bensin, membeli bahan bakar. Tapi bahan bakarnya juga masih ada ya. Ini kan dari alam. Ya kan, kadang-kadang juga duitnya ada, barangnya nggak ada, kan repot juga Pak. Ya, duitnya kita punya nih, tapi barangnya nggak ada, langka, kan susah juga tuh. Nah, semua itu dimudahin sama Allah, dari jalur distribusinya, dari ketersediaan alamnya. Nah, masa saya kok kemudian nyari rezeki dari Allah sampai nggak sholat ya? Nah, itu. Ini sebenarnya tuh, ini Allah lagi ngajak mikir. Makanya kan di akhirnya wa ilaihin nusyur. Nah, ini suruh. Nah, dan kepadanya lah kamu kembali setelah nanti dibangkitkan. Artinya semua kegiatanmu di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan diperlihatkan kepadamu. Begitu kira-kira Pak Mazwa. Baik, Wallahu alam. baik. Pak Abdul Syukur, silakan Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik, nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau nggak ada, kita tutup aja Alhamdulillah. Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini mungkin dua nasihat ini terdengar secara substansi ya, terdengar klasik mungkin. Di banyak kesempatan ceramah, di banyak kesempatan majelis ilmu, kita selalu diingatkan hal ini gitu kan. Bahwa kita harus membatasi dunia kita harus sepenuhnya berpaling dari dunia, dan kita sepenuhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan gaya bahasa Syekh Ibnu Athaillah, saya kira insya Allah nasihat yang terdengar klasik ini atau klise ini bisa lebih menancap ke hati kita, sehingga betul-betul dalam sisa-sisa umur kita ini bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan. Ya, jangan sampai kita seperti keledai yang bodoh, yang kita hanya berjalan di tempat, ya kita hanya berkutat di masalah dunia, ya kita tanpa mau berpikir dan tanpa mau berinovasi, mengekspansikan kegiatan ibadah kita. Nah, sehingga ke depannya mudah-mudahan ibadah kita akan semakin baik, semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, seperti itu ya. Dan sehingga kita bisa lebih siap untuk meninggalkan atau ditinggalkan oleh dunia ini. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan yang kuat, ya, istiqomahan yang lebih dalam lagi, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dua hikmah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan 3 kali kalimat tauhid kita gelorakan dan kita kumandangkan, dan doa kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atika. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima Sama-sama. kasih Mas. Ustaz. Mas, selamat jalan-jalan. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai ketemu pekan depan insya Allah. Insya Saya Allah. tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.